Are you ready? Ready. Dan semua yang di rumah, aku harap kalian juga siap untuk mendukung. Dan di kolom komentar, komentar yang positif, hashtag Onyx dan hashtag Indopride Indonesia. Berikan semangatmu to the land of down right now. Wow. Oke, inilah dia game yang kedua, dan tentunya ini bakal jadi penentuan banget ketika kita melihat dari Keyboy-nya yang bahkan udah dikejar-kejar, terkena sedikit Soul Bloom dan harus dipaksa untuk mundur flick out kali ini. Bahkan di flicker balik oleh OHEB, First Blood diamankan oleh Blacklist International. Dua flicker telah keluar, tetap masih menjadi satu buah kerugian, di mana ada satu buah poin kill First Blood diamankan, dan fun fact di mana Beatrix telah hero OHEB dengan win rate tertinggi di MPLPH season 8. Dari 4 kali pick Beatrix-nya 100% Profesor. Untung pas MPL di auto ngoben ya. Berapa kali tuh kalau misalkan dilepaskan begitu saja. Mengerikan ya. Iya, ini lumayan menjadi salah satu power hero sepertinya dari teman-teman Blacklist International. Tapi untuk kali ini Omega Venus coba untuk melawan poking damage ke depan juga. Sudah terlihat dari satu item, kayaknya favor di sana yang sudah diamankan, dan Suns-nya kayaknya bakal coba untuk farming dengan ya santai-santai aja. Dia juga masih di cover sama Keyboy. Wise maksimum charge, Boots hanya benar-benar di engage saja, di poking damage saja. Lihat bagaimana energy transformation yang diberikan daripada seorang Wise, dan bahkan dia pakai emblem Mage Killer. Jadi ini dia PT bongkar turret versi Filipina. Oke, tapi lihat Drian langsung menuju ke arah bottom lane, coba untuk melakukan clear minion dan dibantu begitu saja Boots. Tapi sayangnya dan ada seorang Drian dekat sana. Boots belum level 4 Profesor. Dia masih harus menunggu satu buah wave lagi, dan di sini dari para pemain tim Blacklist International, mereka sudah standby di arah Turtle dengan CCTV by Galaxy A52s 5G. Langsung kali ini menembak dengan cepatnya. Wise tidak terganggu sama sekali, dan retribution-nya langsung diamankan on point. Dan aku penasaran apakah bakal jenis One duluan ya Rasya, atau janjian Ice Queen One dulu untuk Wise-nya kali ini. Kalau mereka ambil Ice Queen One sih bagus banget ya buat kayak buat menghadang pergerakan agresif dari Onyx, dan itu juga bisa bantu banget buat mencari justru main agresif dan mungkin di pick of potential ya dari Blacklist International. Tapi dari item sekarang Drian udah menggunakan sepatu cooldown, jadi mungkin niatnya tuh buat memberikan lebih banyak sisi, karena emang selain Farsha sebenarnya stun atau root dari sisi Onyx Esports tuh agak dikit sih. Oke, tapi lihat Suns sampai dipotong-potong rotasinya. Omega Venus tidak tinggal diam, mencoba untuk di poking damage, tapi Suns belum memiliki damage yang cukup maksimal. Melihat permainan dari tim Blacklist International, mereka bahkan benar-benar masih mencoba untuk melakukan take care terhadap seorang OHEB. Walaupun OHEB sudah menang dari laningnya Profesor, tetap OHEB dijaga, bisa-bisa tetap di take care, tetap di babysit kali ini. Karena gampang banget untuk melakukan poking damage daripada seorang clean-nya karena belakang. Namun tiba-tiba cewek sendirian dipegat ke depan, dan bahkan dihilangkan begitu saja dengan satu devastation. Cewek, apakah dia mampu untuk bertahan dan bahkan melakukan clear minion? Untungnya dia sempat untuk melakukan clear minion, walaupun harus ditumbangkan di arah top lane sana. Oke, dan di arah bottom lane, lihat Boots pun harus benar-benar bertahan dari damage yang diberikan. Dilakukan zoning out, fokus ke arah turretnya. Wise lagi PT bongkar turret versi Filipin kalau kata Profesor KB. Kali ini benar-benar dia membagi damage dan juga goldnya terhadap seorang Wise. Di depan sana Sam coba untuk mempertahankan dirinya, Entropy telah dikeluarkan ke depan. Boots mau nggak mau untuk menjadi sebuah samsak dari tim Blacklist International. Keyboy di menit yang ketiga kali ini bukan menjadi hal yang baik, tapi Haji standby on position. Akankah cewek bakal coba ditendang kembali, tapi untungnya Haji tidak ada flicker kali ini. Oh, untungnya nggak bakal masuk momen montage snack video lagi, tapi kali ini dia ditumbangkan dengan maksimum charge, dan bahkan kali ini lihat dari Edward yang ditukarkan trade 1-1, namun Drian dengan reflect mid lanernya. Ini dia ketika menggunakan Farsha Feather Airstrike for secure the buff. Oke, Drian berhasil mendapatkan purple buff setidaknya di tangan dari tim Onyx Esports, walaupun mereka harus kehilangan turtle-nya kembali. Lihat cewek mencoba untuk mendapatkan momentum. Turtle lagi-lagi di tangan dari tim Blacklist International. Mereka memimpin dari segi gold 2000 gold. Omega Venus masuk terlalu dalam, dan bahkan damage yang diberikan dari turret terlalu besar. Ricky di depan sana, Oliver semangat coba ada satu poin masih dihindari. Omega Venus, tembakan terakhir dari seorang cewek tidak kena karena lihat flicker yang on point berhasil ngedecoy damage yang diberikan dari seorang cewek. Fokus ke arah turretnya, Haji di depan sana. Untungnya tidak ada flicker kembali dari tim Onyx Esports, terclear minion dengan cukup cepat dari top lane. Sekarang kita lihat Blacklist sekarang lagi pressure di atas dan di bawah bersamaan ya, jadi agresif banget. Tapi sekarang Onyx Esports biarpun katanya lagi kalah, mereka kalau bisa bawa game ini ke late game, sebenarnya dari komposisi ada keunggulan tersendiri. Range-nya ya, apalagi dengan burst damage dari Nathan, dan bahkan
melihat dari pergerakannya. Instant replay dari fight yang kill yang di bawah sana ya. Suns akhirnya kena dengan ulti ini dan juga follow up dari Edward, tapi langsung Drian dan Boots mencari kesempatan, dan ini fight aesthetic bagus banget dari Drian, bisa mengamankan purple buff mereka. Dan biarpun sekarang kelihatannya Blacklist itu agresif banget, Onyx masih bisa mencari ke sedikit-sedikit keunggulan tersendiri lah, dapat kill, dapat trading gitu. Jadi kalau mereka bisa melanjutkan ini sampai ke late game, Onyx Esports nih yang sebenarnya lagi unggul menurut gue. Yes, rotasi yang dibuat dari seorang Wise. Dia langsung coba untuk fokus mendapatkan satu buah purple buff. Masih memecah setelah dikeker begitu saja. Berhasil diamankan oleh Suns dengan satu buah retribusi, tapi cewek di depan sana lagi dan lagi dari Haji. Tidak sayang sama sekali dengan adanya flicker. Ada flicker, cewek kita pick off. Ada flicker, cewek kita pick off. Apapun yang terjadi, ada flicker, flicker harus tetap digunakan. Iya, ini entah kenapa cewek benar-benar jadi targeting banget daripada seorang Haji. Dari tadi dia benar-benar targetingnya on point banget, dan lihat bagaimana Boots benar-benar terkena slowly but deadly dari satu glowing one ternyata yang diamankan terlebih dahulu oleh Wise. Dan dengan tentunya dia juga di bagian top lane mendapatkan turret dari teman-teman tim Blacklist International. Mulai dirontokin satu demi satu, dan play objektif yang baik sekali dipertontonkan oleh Blacklist International. Yes, dan lihat CCTV dari Turtle-nya lagi-lagi sudah dipegang. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tidak tinggal diam. Kiboy bakal coba untuk menarik ulur. Ini karena adalah Turtle terakhir. Turtle kesempatan mereka untuk mendapatkan gold supaya mereka bisa memiliki gold yang seimbang dengan Blacklist International. Tapi melihat potensi yang tidak bisa didapatkan, sepertinya Wise lagi dan lagi akan mendapatkan Turtle tanpa adanya cold test, dan bahkan Haji di depan sana. Belum ada flicker, damage coba diberikan, poking damage, tapi Oheb tidak tinggal diam. Bakal coba cover dan bahkan turret dari bottom lane akhirnya didapatkan oleh tim Onyx Esports. Itu poin yang bagus banget dari Onyx buat bukannya fight di mereka di situasi yang mereka emang lagi kalah, jadi mereka langsung tahu daripada kita cari fight dan makin ketinggalan, mendingan kita trading aja. Karena kalau kita bisa bawa sampai kurang lebih menit ke-11 lah, sama kayak Blacklist tadi, kita bisa cari kesempatan buat fight 5 lawan 5, dan dengan keunggulan 2 DPS dan dengan keunggulan jarak dari Farsa dari Brian, mungkin mereka bisa mencari kesempatan yang lebih bagus di lain hari. Ice Queen One sudah diamankan juga oleh seorang Wise. Kayaknya dia nggak bakal langsung ke Genius One. Jadi lumayan old school ya pemilihan itemization-nya. Tapi kali ini Edward sendirian, bahkan terkena pergerakan dari Falling Star Moon. Boots juga dipaksa untuk mundur. Kiboy sudah punya Radiant Armor, dan bahkan kali ini mau nggak mau Wise-nya tidak akan mendealing damage yang terlalu tinggi ke arah Kiboy, kecuali kalau dengan pasif dari Glowing One-nya. Edward juga bahkan langsung mengincar ke arah Malefic Roar demi dan guna untuk memberikan penetration yang lebih tinggi lagi ke arah seorang Boots, karena tentunya dia tahu untuk Esmeralda benar-benar bisa menahan pergerakan dari seorang Pakito. Bahkan di arah top lane sana, lihat duel akan dikeluarkan. Boots Pong harus gunakan Purify-nya, selamat dari gerakan, tapi Drian masih lebih. Pada strike-nya miss, tapi ternyata Haji yang kena. Damage-nya tidak terlalu impact, dan Kiboy body block yang luar biasa bagus. Damage-nya berhasil diredam oleh seorang Kiboy. Redem, kode kali bang. Oh, salah, itu redeem. Beda dong. Udah diganti. Oke, ini dia yang aku paling gak suka loh dari Beatrix. Kalau dia pakai Renner, dia tuh bisa nyicil bahkan dari luar area turret itu loh. Range-nya. Ya. Tadi juga berkali-kali yang dilakukan oleh seorang Oheb ketika dia ada inhibitor dari tim Onyx Esports. Di game yang pertama juga seperti itu, Profesor. Iya, dipaksa. Yang penting minionnya masuk satu, damage-nya dia masuk. Jadi dia tuh bukan instan, tapi lebih ke arah akumulasi. Ini go poking sampai pecah. Benar, itu dia. Dan untuk sekarang di menit yang ke-8 ya, Arasi apa yang harus dilakukan oleh Onyx Esports? Karena mereka sih bisa, mereka kan nunggu kesempatan buat fight berlima. Mereka pasti nunggu Suns tuh nyampe power spike dulu nih. Kalau Suns sudah punya damage yang cukup buat fight, mereka bisa aja menang. Tapi mereka juga harus mastiin Kiboy cukup tanky buat jadi frontline gitu. Karena dia harus mulai fight. Dia pun ada Boots di depan, pasti Kiboy yang bakal mencari kesempatan. Dan sekarang ada knock up dari Chow. Oke, ternyata lihat damage dari Starbetis terlalu besar. Lagi-lagi Haji, dia menggunakan flickernya. Mau nggak mau, tapi lihat di arah mid lane. Clear minion cukup cepat. Sas entropinya bakal menghindari damage dari seorang Wise. Bahkan Oheb satu tembakan dari snipernya membuat damage yang cukup besar, mendapatkan satu turret dari mid lane. Tim Onyx Esports kali ini mereka kewalahan untuk menjaga turret di paling depan. Oh, ini karena cewek juga benar-benar kena pressure di awal. 5-1, lihat hanya ada 6 poin kill saja yang terjadi. Dari 9 menit game kita udah berjalan. Haji juga udah mulai muncul, bahkan udah ada The Way of Dragon. Hanya saja flick outnya nggak ada, nggak ready. Oheb kali ini bakal coba untuk melakukan poking ke arah turretnya. Langsung ada Entropy, Falling Star Moon Connect bakal dijemput begitu saja dengan satu pergerakan dari Guided Wing, dan hilang dari Brian. Walaupun dia punya menggunakan satu dari Magic Shoes, tapi tentunya kali ini cooldownnya lagi benar-benar harus direset. Dan Edward bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Wise-nya bakal mengincar ke depan, dan bahkan langsung di-pick out oleh Kiboy. All in ke arah seorang Wise, hilang kali ini dengan
Flick out Holy Baptism menukarkan satu dari Wise dan turret akan diambil oleh Oheb. Ini adalah salah satu titik terang untuk tim Onyx Esports. Mendapatkan seorang Wise di depan sana, seorang diri. Dan lihat bahkan di Athena Shield sampai dibuat. Dia benar-benar ingin menahan sama damage yang diberikan dari tim Onyx Esports. Dan Harashi, silakan. 1 menit yang lalu kita lihat dari Suns dan Drian, mereka udah saling mengamankan Blade of Despair dan juga Fighting Truncheon di combo dengan Call of Destiny. Jadi sekarang damage burst tuh ada banyak banget. Jadi makanya tadi kalau Oheb ataupun Wise, kalau mereka offset dikit aja, mereka bisa langsung diamankan dengan pasti. Boots sekarang masih belum mempunyai item tank dari segi fisikal ya, yang cukup baru sepatu doang. Masih ada Oracle sekarang, jadi lebih ke arah magic tapi belum ke arah fisikal. Jadi itu bakal jadi fokus banget buat Boots. Kayaknya lagi nge-build ke arah Dominance Ice dan pastinya bakal jadi berguna banget kalau melawan, apalagi kalau melawan Matilda dari sisi Blacklist International. Tapi unik loh, pemilihan item dari Wise tadi. Athena Shield sudah diamankan untuk menghindari gempuran dari Federal Air Strike karena dia tahu yang nantinya bakal jadi permasalahan adalah seorang Drian. Tapi kali ini lihat langsung ada Sitting Eagle Boots-nya langsung Falling Star juga dan bakal main Vinicius Almanca, tapi ternyata Haji memberikan satu pergerakan dan kali ini terkena oleh Baptism ke arah belakang. Terkena Maximum Charge juga, namun di sisi lain kali ini teman-teman dari Onyx mereka maunya reset aja, nggak mau fight karena mereka tahu mereka lagi under banget. Yes, dan bahkan Hajinya trigger disiplin lagi-lagi diberikan Profesor KB. Dia fokus ke arah satu. Mereka berhasil mendapatkan satu tembakan. Tembakan dari seorang Oheb. Tembakan peringatan. Terus tembakan dari sisi belakang di arah ada knockout strike. Tapi ternyata Omai Venus masih mau lebih. Boots menjadi salah buah Samsung menjadi pintu terakhir sebelum masuk ke arah lane yang lebih dalam lagi. Bahkan cewek dengan satu kali tembakan aja dia kehilangan seperempat darah Profesor. Wah gila, itu tadi sih gerakan yang emang aku tidak duga-duga sih. Entropy dibuka, itu Haji bener-bener langsung nongol dari rumput, langsung dia incer. Karena tendangan The Way of Dragon yang hanya untuk satu orang, seorang Suns. Suns dengan Retribution, tentu dia tidak akan mampu untuk menahan dealing damage yang sangat amat besar dari Wise. Lihat Wise-nya bener-bener udah bebas banget. Energy Transformation bakal coba untuk dilontarkan guna memberikan dealing poking damage. Boots-nya juga mulai hadir. Bahkan lihat terkena knock out Wise, Sitting Eagle dan bahkan Federal Air Strike sudah digunakan. Namun kali ini Lord-nya bakal diamankan oleh seorang Wise dengan Retribution. Lihat Wise-nya memberikan efek slow karena Keyboy. Langsung dibalikin dengan Light of Retribution. Suns juga udah mulai hadir, tapi ternyata belum bisa berbuat banyak dari teman-teman Onyx Esports. Kayaknya bakal menuju ke bagian mid lane. Cewek coba untuk poking damage. Lihat Edward-nya membersihkan wave minion dengan cepat. Masih min-charge gak ada yang kena, tapi kali ini zoning out akan dilakukan dan mungkin akan menuju untuk melakukan defense karena Lord sudah diamankan oleh Blacklist International. Oke, para pemain dari tim Onyx Esports kali ini mereka harus menahan Lord yang benar-benar perkasa. Lord kali ini yang harus mereka takutkan. Kenapa? Karena ini ada Lord yang sudah di-enhance, Lord yang sudah bisa mengamuk. Dan bahkan di sisi arah top lane ini inhibitor doang yang tersisa Profesor KB. Tidak ada lagi pergerakan untuk tim Onyx Esports setelah inhibitornya pecah. Mereka langsung ke arah base. Mereka harus menahan. Pedestriannya masih cooldown. Di garis depan Oheb sudah mulai mengekes snipernya. Menuju ke arah depan, Suns memberikan satu entropy. Lihat fokus menuju ke arah turretnya. Base-nya belum bisa digapai, tapi ternyata Lord kali ini akan cepat hilang. Iya, apakah bakal langsung dikontes balik? Lihat Oheb udah setengah darah dan bahkan kali ini dengan kehadiran dari Entropy, Nathan mau nggak mau harus reset dari Blacklist International karena mereka juga sadar ada 3 high ground defender dari teman-teman Onyx Esports termasuk Drian kali ini yang sudah mengamankan Divine Glaive. Apakah bakal di-engage balik? Enggak kayaknya. Bakal reset begitu aja dan bakal melakukan freeze lane untuk kali ini karena mau nggak mau ya. Kalau Blacklist melakukan pressure terus, mereka bakal kemakan sama gameplay dari Drian yang kali ini udah bisa memecahkan dari sisi Athena Shield-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Mulai memasuki menit yang ke-13, damage dari deal dari tim Onyx Esports, mereka bakal lebih sakit lebih dalam lagi. Dan untuk tim Blacklist International, satu yang benar-benar harus diperhatikan selain Oheb, Hajinya yang benar-benar harus dipantau. Lihat, dia harusnya kalkulasi, udah ada flicker, siapapun bisa di pick off, apalagi cewek dan juga Suns yang tidak boleh terlihat sama sekali pergerakan atau bulu hidungnya Profesor. Yes, kali ini Omai Venus juga terpaksa mengeluarkan satu flicker. Kali ini Oheb tertinggal di depan, flicker lagi. Dan bahkan ada satu pergerakan dari Guided Wing mundur ke arah belakang. Langsung ada Falling Star Moon juga. Haji menanti di depan sana, ada flicker yang dia gunakan. Apakah bakal langsung melakukan satu pergerakan Mountain Snake Video? Kali ini lihat Hajinya udah ada entropy juga dan bakalan udah mulai kelihatan pergerakannya dari teman-teman Onyx Esports. 3 bahkan di dalam area jungle-nya. Apakah bakal langsung ditabrak? Boots, lihat slow effect-nya. Benar-benar perlahan tapi
mematikan. Panas banget damage dari seorang Wise. Berada di arah tengah, berkumpul menjadi satu. Harus ada yang bisa memecah belah. Kali ini tim Onyx Esports. Cewek udah banyak berseker Fury. Lihat maksimum charge ke arah belakang. Tidak mengenai siapapun. Boots apakah masih mau maju? Inisiasi dari seorang Boots. Ingin memaksa untuk mendapatkan 1 poin tambahan. Edward akan coba di-ganking. Tapi ternyata mereka mencium bau-bau busuk kali ini. Di mana hilangnya semua pemain yang ada top di lane. map. Top lane Oheb kayaknya bakal maksain Umis begitu saja. Tapi kali ini lihat 200 cicil terus Oheb. Apakah bakal sempat untuk membersihkan dari satu wave-nya saja? Bakal dikejar sama Boots, langsung connect ke depan. Wise dalam ancaman dan lihat bagaimana dia menahan dengan Frostmourne Shield yang ia miliki. Keyboy juga belum sempat untuk memberikan outplay-nya, tapi Haji Immortalnya pecah, bakal langsung dikejar juga kali ini. Lihat benar Astra-nya Oheb ditumbangkan oleh seorang cewek. Tapi di sisi lain Edward juga melakukan split push di sisi lain. Lihat dia masih coba langsung mundur dan back for safety. Yes, benar banget. Kesempatan besar Shutdown telah didapatkan. Onyx Esports mereka sudah memberikan damage yang cukup besar. Deal damage dari seorang cewek. Ini Blacklist International udah mulai respect harusnya. Bahkan Haji sekalipun udah menggunakan flicker dan harus tetap kehilangan satu poin mortality-nya. Sans di depan sana. Coba mendapatkan satu buah buff. Lihat cewek damage terlalu besar. Cewek terlalu depan. Ini bukan hal yang baik. Walaupun dia punya flicker sekalipun. Ini bukan Matilda yang berada di samping dari seorang Onyx Esports. Tidak bisa dipanggil begitu saja Profesor KB. Dan ini benar-benar harus dijaga pergerakannya. Lot telah dibuka menuju ke arah depan. Haji standby on position. Onyx Esports mencoba untuk membalikkan keadaan. Gak ada flicker dari tim Onyx lebih pede lagi. Tapi Haji dia bakal coba untuk dapetin satu buat Way of Dragon. Masih puncak ke arah belakang. Tepat damage. Edward terlihat posisinya. Knockout Strike terkeluarkan. Haji masih dengan sabar. Tapi lihat sniper yang dikeluarkan. Entropinya kali ini tidak mendapatkan apa-apa. Menuju ke arah belakang. Ke cancel. Haji harus dihilangkan. Dan mendapatkan satu. Dan mendapatkan dia akan menjadi momentum untuk Samsung. Ternyata Mas Wito Edward berhasil mendapatkan poin tambahan. Tapi lihat 2 hilang 3 permain dari tim Blacklist International. Oheb masih dikejar. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang tapi ternyata masih ada Kaidi with Q. Ada abang kali ini Arashi what happened aya naon. Wah gila, satu tukar buat 3 untuk Onyx Esports. Dan sekarang mereka langsung mencari tower tambahan. Di fight itu kita lihat emang member-member dari Blacklist International tuh ke pressure banget. Dan yang penting itu engage dari Haji tuh diberhentiin dari Keyboy menggunakan Holy Baptism. Jadi itu emang jadi play yang bagus banget. Dan itu emang hal penting banget karena selain Haji sebenarnya nggak banyak hero dari sisi Blacklist International yang bisa mencari play yang bisa apa ya membuat player dari Onyx Esports tuh offside. Jadi kalau mereka jaga posisi dan mereka ngeberhentiin engage dari Haji, sebenarnya fightnya tuh rata-rata udah nguntungin mereka loh sebelum fightnya bahkan mulai. Asli ini interference adalah salah satu skill yang emang annoying banget untuk hero-hero Dash kayak Cho, Pakito. Tapi aku lebih nggak menduga ya kalau ternyata yang mendapatkan lordnya itu adalah seorang Edward dengan jabnya. Karena balik lagi ketika team fight mau nggak mau War X ini kan stacknya bakal 8. Dan burst damage-nya tuh bakal gede banget. Tapi di sisi lain juga retribution-nya belum ready. Wise-nya tumbang, Sans-nya ternyata miscalculation. Dan kali ini Conceal akan digunakan. Wait, Haji kali ini yang mungkin sudah kegeser kelihatan langsung posisinya. Oke, bukan hanya itu aja, tapi ada satu yang cukup harus mereka perhatikan kembali. Karena udah setelah 2 menit flickernya dipakai, flickernya sudah kembali ada. Siapapun bisa di pick off untuk kali ini. Boots tidak boleh terlalu depan. Boots harus coba di cover. Kalau bisa semuanya menempel menjadi satu. Informasi telah diberikan di bawah tidak ada orang sama sekali. Boots kali ini akan melakukan teori sandwich terhadap tim dari Blacklist International. Keyboy memilih untuk mundur. Informasi telah diberikan, maksimum charge telah keluar. Damage yang cukup besar tapi Boots seorang diri. Apakah coba di all in? Mencoba dibuka, mepet terlalu banyak dan bakal konsentrasi dikeluarkan. Edward menuju ke arah belakang dan Rian masih berada di arah rumput. Tidak mau terlalu terburu-buru karena short skill yang keluar saja bisa dibalikan keadaannya. Dan lihat damage-nya Profesor. Ya itu dia serangan jarak jauh yang bisa dilakukan oleh Blacklist International. Ada Renar dan juga ada maximum charge. Makanya nantinya sangat amat available untuk Blacklist melakukan tembakan LDR ya. Dan untuk kali ini emang balikin lagi untuk Hajinya, mau gak mau dia punya tugas yang cukup berat untuk melakukan pick off di satu member. Tapi ingat ada 2 Purify, Drian dan juga Boots. Jadi kayaknya nggak bakal targeting ke arah sana. Tapi pentingnya juga Keyboy ada tanggung jawab buat nge-heal member dari Onyx Esports dari Pok dari sisi Blacklist International. Dan juga harus ngelindungin cewek dan Sans. Karena emang mereka tuh 2 hero yang nggak ada Purify, emang ditarget oleh Haji. Wise. Oke, tapi lihat di depan sana Wise, seorang diri dari mana-mana di Wise telah dikeluarkan. Langsung ada Entropy dengan depan, Sans mencoba untuk cover tapi damage terlalu besar. Masih harus mundur. Cewek mau nggak mau, flicker ke arah belakang. Untungnya Immortal nggak pecah karena masih ada seorang Bapak Lot yang bakal muncul lagi ke lane of down.
Ini Wise udah Haji? bisa dihindari. Tapi lihat, Haji masih mau lebih. Haji masih punya flicker, tapi untungnya nggak ada The Way of Dragon. Iya, untuk kali ini The Way of Dragon-nya sudah digunakan dan bahkan harus lebih sabar lagi. Jangan sampai salah jalan ya. Ini rumput-rumput yang tidak bergoyang memang terkadang bisa menjadi ancaman. Haji udah mulai kelihatan dan bahkan Driannya juga udah mulai kelihatan. Intropi digunakan, langsung ada Season Eagle juga. Sansia mencoba untuk bertahan tapi ada interference. Di cancel begitu saja. The Way of Dragon-nya sudah tidak ada lagi. Ke depan. Oh, Heb ditumbangkan, Immortality bakal pecah. Edward dihentikan di arah depan, masih ada interference tembak Hajinya. Juga pecah dari Immortality-nya. Oh, Heb bakal ditumbangkan. Bang Boots. Dia diam tak bergerak, tapi kali ini udah bergerak langsung membuat konser kacir Black International. Lihat dua sudah tumbang, masih ingin mengejar ke depan dari Edwardnya. Wise-nya bakal ditahan, satu Feather Ice Strike mau gak mau bakal dipanggil oleh Kill ada abang. Langsung Guided Wing, bakal coba untuk kontes dari area depan. Keyboy-nya nebein dari turretnya, lihat Sans yang memberikan dealing damage ke depannya juga dan bahkan ada Holy Baptism yang tidak koneksi siapa-siapa. Tapi objektif selanjutnya juga bakal didorong. Onyx Esports mencoba dan masih mau struggling untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Polystar mengkonek ke dua, langsung ada Feather Ice Strike. Wise-nya satu hit lagi, tapi masih bisa survive dan Edward. Dia bakal tumbang tapi ternyata Onyx fokus karena base-nya ya guys ya. Satu sama kali ini Indonesia berhasil mendapatkan 1 poin. Lihat, dibalikan keadaannya, ditunggu momentumnya. Ini dia, spam Indo Pride di kolom komentar kawan-kawan semuanya. Indonesia, aja-ajanya emang harus tertangkap kamera.